Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di tutorial yang sebelumnya kita sudah membuat tutorial tentang notifikasi login. Selanjutnya di sini kita akan buat cek input dengan cek loginnya. Oke, di sini kita langsung saja masuk di scriptnya kita. Selanjutnya kita keluar dulu. Oke, sudah. Sebelumnya kita sudah membuat cek login, dimana cek loginnya itu di bagian kontrol, di bagian ordernya ini di admin, dia berada di order. Kemudian cek loginnya kita sudah buat. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan cek input. Untuk cek input, dimana cek input ini script ini diletakkan pada sebuah halaman dengan nama cek input.php, yang dimana itu fungsinya untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Di sini kita akan masuk ke script ini, kita ke bagian aset, yang dimana dia yang berada di publik atau berada di luar, aset yang di luar. Terus kita tambahkan satu file dengan nama cek input.php. Oke, di sini kita sudah tambahkan untuk cek inputnya. Selanjutnya kita copy script yang untuk cek inputnya, kita Ctrl C. Selanjutnya kita paste di bagian sini, dimana sebelumnya fungsi untuk kita cek input ini untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai, maksudnya. Di sini dia panggilnya itu function input variable, dimana variabel data itu sama dengan trim data, terus data sama dengan stripos data, terus data HTML special cars data, yang return-nya itu nanti variabel data. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian admin yang di bagian kontrol, terus di bagian ordernya di cek login. Di sini kita ambil script untuk cek loginnya. Kita copy script, Ctrl A, terus kita Ctrl C. Selanjutnya kita letakkan di cek login, Ctrl V. Oke, selanjutnya di sini untuk sessionnya, di sini sectionnya itu session start itu dia fungsinya itu untuk mengaktifkan session PHP. Jadi di sini penjelasannya itu kita belum sampai di sini, jadi kita hapus, tahan dulu. Selanjutnya di sini kita akan konektornya. Di sini kita lihat di bagian user interface-nya di bagian index. Nah, kita ambil yang konektornya di bagian sini. Kita copy scriptnya, Ctrl C, terus kita masuk kembali di cek login. Kita enter dulu. Oh wait, salah. Di sini ya. Oke, kita tinggal paste. Selanjutnya di sini kita tambah lagi titik-titik 2 terus garing karena dia berada di luar, jadi pendobelan 3 kali. Selanjutnya cek inputnya juga sama, dia ada di luar,
di bagian aset yang luar. Kita copy saja yang ini, Ctrl C. Selanjutnya kita paste di bagian sini. Kita paste, terus kita ganti dengan check input. Check input. Di sini check inputnya itu dia untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai ya. Terus selanjutnya di sini dia menangkap data yang dikirim dari form. Dimana di formnya itu kita lihat dulu di index. Di sini dia kirim datanya itu email dengan password. Jadi di sini kita masukkan di sini username-nya itu kita taruhnya tuh di sini email. Terus di sini dengan password. Kita harus sesuaikan dengan formnya itu yang berada di index. Selanjutnya di sini dia menyeleksi data admin. Selanjutnya di sini kita menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Di sini kita bisa lihat di sini variabel data sama dengan MySQL query, di mana variabel konektor sama dengan itu select bintang from nama tabel. Nama tabel di sini kita lihat dulu di bagian localhost. Di sini nama tabelnya itu yang untuk isi sebagai adminnya itu dia di sini sebagai karyawan tabelnya tuh. Nama tabelnya itu adalah karyawan. Jadi di sini kita ganti karyawan. Oke, karyawan. Terus where di sini username kita ganti dengan kita sesuaikan dengan yang di atas, dimana email. Terus sandi ini kita ganti dengan password. Terus di sini kan dia sectionnya itu maksudnya dia masuknya itu sebagai admin, dimana di sini banyak sekali karyawan, dimana ada sekitar 81. Di sini saya sudah tambahkan satu pekerjaan atau satu karyawan, dimana dia pekerjaannya itu admin. Jadi kita lihat juga dengan pekerjaannya, yang dimana dia itu sebagai admin. Jadi kita tambahkan di sini pekerjaan sama dengan bintang 1 di sini admin. Dimana supaya dia pemanggilannya itu cuma admin saja. Kalau kita hanya form karyawan, dimana username dengan passwordnya itu saja, dimana dia yang menampilkan username dengan password, dimana itu bisa untuk karyawan yang lain bisa mengakses. Jadi di sini kita harus tambahkan dengan n pekerjaan, dimana itu admin, dimana itu hanya bisa admin yang bisa login di situ. Selanjutnya itu dia menghitung jumlah data yang ditemukan, dimana BC sama dengan MySQL num terus rows dimana variabel data. Oke, selanjutnya if itu check-in itu lebih besar dengan 0 session. Jadi di sini kan ada session, jadi kita harus tambahkan satu script yang tadi tentang session star. Sini kita copy, Ctrl C. Selanjutnya kita letakkan, kita copy session, Ctrl C. Kita paste. Di sini session itu dia script ini diletakkan di bagian pada halaman check login, dimana dia mengaktifkan session PHP. Di sini sessionnya itu username kita Oke, di sini kita lihat dimana sessionnya itu berfungsi untuk dia
menghitung jumlah data yang ditemukan, dimana kan kita sudah menyeleksi data admin dengan username dan passwordnya yang sesuai. Jadi jika sessionnya sama dengan username, di sini kita pakai underscore admin itu sama dengan username. Selanjutnya dia memasukkan username admin, berarti dia akan menampilkan status login. Di sini nanti headernya, locationnya itu kita titik-titik 2, terus dari titik kita pendobelannya harus 2 kali. Selanjutnya user dimana dia akan menampilkan user interface, dimana dia akan menampilkan data karyawan, Di sini jika dia loginnya berhasil, berarti dia akan masuk ke lokasinya itu di bagian user interface, di mana dia menampilkan data karyawan. Jika dia loginnya tuh gagal, berarti locationnya itu kita ganti dengan titik-titik double 2 kali. Di sini user interface, dimana dia akan menuju ke bagian index.php, dimana dia akan mengirim pesan gagal. Oke, selanjutnya di sini kita coba di bagian sini, di bagian admin. Di sini kita coba masukkan sembarang email dengan password. Di sini dia akan mengirim pesannya itu login gagal, username dan password salah. Selanjutnya kita coba lihat dia loginnya itu untuk adminnya. Di sini emailnya itu username Santos, terus password 123. Di sini oke, kita coba login. Oke, di sini dia akan langsung menuju ke bagian data karyawan. Oke, di sini dia apabila dia mengirim pesannya login atau statusnya login, dimana dia mengirim username adminnya itu benar, berarti dia akan menampilkan data karyawan. Jika salah, berarti dia akan kembali ke tetap di index.php dengan dimana dia mengirim pesan gagal. Seperti yang tadi, kita coba kembali. Di sini index. Jadi di sini kita coba masukkan ulang sebarang email dengan sebarang password. Oke, di sini dia akan mengirim pesan gagalnya, di mana login gagal, username dan password salah. Oke, di sini untuk adminnya sudah berhasil. Kita sudah buat untuk cek loginnya dengan menambahkan cek login dan cek inputnya. Selanjutnya di sini karena scriptnya sama dengan semua aktornya, jadi kita tinggal copy saja script dari cek login dari admin. Kita Ctrl A, kita Ctrl C. Selanjutnya kita ke bagian apoteker. Di bagian kontrol, terus di bagian cek login. Di sini kita tinggal paste. Selanjutnya di sini kita cek lagi untuk setiap scriptnya, kita coba cek lagi. Di sini mengaktifkan session PHP, di mana session start. Selanjutnya menghubungkan dengan koneksi. Di sini untuk koneksinya tuh sama di bagian asset connector, di mana yang aset di bagian luar sini. Terus selanjutnya fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Di sini dia berada di aset yang ada di luar, yang publiknya. Terus di sini ada nama check input. Terus selanjutnya dia menangkap data yang dikirim dari form.
Selanjutnya di sini dia sama seperti yang admin, dimana email dengan password. Selanjutnya di sini select bintang from karyawan, dimana ada email di sini, username, terus dengan password, dimana itu adalah Sandi. Selanjutnya pekerjaan, di sini pekerjaannya itu kita di sini ada apoteker. Kita lihat dulu untuk pekerjaannya di bagian payment adminnya. Di sini A-nya besar, apoteker. Jadi kita ganti admin ini menjadi apoteker. Oke, di sini apoteker. Selanjutnya dia menghitung jumlah data yang ditemukan, di mana user session jika checknya itu lebih besar dari 0, berarti username-nya itu di sini username dari apoteker. Selanjutnya ini menampilkan username dengan status loginnya di sini. Oke, selanjutnya maaf. Di sini untuk yang ininya itu kita hapus salah satu dari tanda titik-titik dengan garingnya. Terus yang ini kita pakai satu saja. Sebelumnya untuk cek login di bagian admin ini di bagian kontrol dia masih ada di dalam order lagi, dimana cek login itu berada ke dalam order, makanya dia keluarnya itu 3 kali. Makanya kita gunakan tanda titik-titik garing itu sebanyak 3 kali. Sedangkan kalau di bagian apoteker di sini dia langsung kontrol langsung ke cek login. Kalau sedangkan di admin dia masih berada di kontrol, terus masih ada lagi dalam satu folder yang namanya order. Selanjutnya sudah. Terus user interface, jika ini juga kita hapus. Jika dia sudah login, statusnya sudah login, maka dia akan menampilkan sebelumnya di bagian apoteker, dia akan di bagian user interface, dia akan menampilkan monitoring resep. Monitoring resep. Oke, di sini kalau jika dia loginnya gagal atau memasukkan username dengan password yang salah, maka dia akan mengirim pesan gagal, di mana dia akan kembali ke indeks. Di sini kita coba ke bagian apoteker. Oke, di sini bagian apotekernya. Kita lihat dulu, kita ambil yang Kamila ini sama Winda Resti. Coba kita masukkan passwordnya salah. Oh, benar. Oke. Kita coba lagi masuk. Oke, di sini saat dia jika berhasil loginnya, statusnya itu akan dia menampilkan ke monitoring preset. Selanjutnya kita coba kembali dulu. Next. Selanjutnya kalau dia loginnya salah, masukkan email dengan passwordnya salah, berarti dia akan mengirim pesan login gagal, username dan passwordnya itu salah. Oke, di sini untuk bagian apotekernya sudah. Selanjutnya kita copy saja yang ini, Ctrl A, Ctrl C, kita ke bagian CS, cleaning service-nya. Terus kita masuk, kita paste. Sama halnya dengan apoteker, di sini dia masukkan input username, variabel username dengan sandi, dimana dia panggil itu email dengan password. Ini juga sama.
Saya bintang from karyawan, email, terus pekerjaan. Di sini pekerjaannya itu cleaning service. Cleaning service. Sini juga username. Oke, di sini dia akan masuk di user interface-nya itu monitoring kamar. Jika dia berhasil login maksudnya. Sini kita coba di bagian cleaning service. Oh, kayaknya salah di sini. Kita pakai CS ya. Oke, kita lihat dulu bagian cleaning service-nya. Cleaning service. Oke. Di sini Oke, di sini dia langsung masuk ke monitoring kamarnya. Jadi kita coba masukkan index, masukkan sembarang email dengan sembarang password. Oke, di sini dia akan mengirim pesannya itu gagal, username dan passwordnya itu salah. Oke, di sini kita tinggal copy saja, Ctrl A, Ctrl C. Kita tinggal paste lagi di bagian dapur, di bagian check login, terus Ctrl V. Selanjutnya di sini benar, kita tinggal sesuaikan saja. Di sini pekerjaannya itu di sini. Sebenarnya kita lihat dulu di bagian myadmin-nya, PHP myadmin-nya. Nah, di sini kita kasih namanya itu koki dapur. Koki dapur. Sini kita ganti saja koki dapur. Oke. Selanjutnya di sini kita ganti juga koki dapur. Oke, selanjutnya di sini dia monitoring gizi pasien. Monitoring gizi pasien. Oke, di sini dia akan mengirim pesan itu. Selanjutnya kita coba tes di bagian dapur. Oke, di sini bagian dapur. Oke, di sini dia langsung masuk ke monitoring gizi pasien. Oke, kita coba kembali ke indeksnya. Kita coba masukkan sembarang email dengan sembarang password. Oke, di sini dia akan mengirim pesannya tuh gagal, dimana login gagal, username dan passwordnya itu salah. Oke, sekarang dapurnya sudah, kita ke bagian dokter. Cek login.
Ctrl V. Selanjutnya kita ganti di bagian pekerjaan. Sini pekerjaannya tuh dokter. Di sini kita ganti dokter. Selanjutnya di bagian user interface, di sini monitoring pemeriksaan. Oke, kita langsung saja ke bagian kasir. Kontrol di bagian check login, kita Ctrl V. Selanjutnya kita ganti pekerjaannya tuh jadi kasir. Jangan lupa huruf besar kecilnya itu sesuaikan dengan di bagian database-nya ini. Selanjutnya di sini username-nya itu kita ganti dengan kasir. Selanjutnya di user interface itu monitoring pembayaran. Oke, pembayaran dimana kalau jika dia datanya tidak ditemukan berarti dia mengirimkan pesan gagal. Selanjutnya kita masuk di bagian pasien. Di bagian check login masukkan juga yang sama. Di sini. Oke, selanjutnya di bagian pasien, di sini kita untuk pekerjaannya itu kita tidak pakai lagi karena ini dia merupakan pasien, jadi pekerjaannya itu kita tidak perlu lagi. Selanjutnya di sini untuk username-nya kita ganti dengan pasien. Untuk nanti dia kembali menujunya itu di username user interface, dimana dia pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan. Oke, di sini sudah untuk bagian pasiennya. Terus selanjutnya di bagian perawat jaga. Oke, Ctrl V. Di sini pekerjaannya itu kita ganti dengan perawat jaga. Perawat jaga. Di sini juga kita ganti perawat jaga. Terus di sini dia monitoring rawat inap. Di sini dia akan kembali untuk pesan gagalnya, dia akan kembali ke indeks. Selanjutnya kita masuk ke perawat pemeriksa. Kita Ctrl V. Selanjutnya di sini kita ganti dengan perawat pemeriksa. Di sini kita ganti dengan perawat pemeriksa. Tunggu di bagian cek login pasien. Di sini kita tidak pakai karyawan. Di sini kita pakai dengan pasien. Dimana tabelnya itu, nama tabelnya itu di sini pasien ya. Jadi kita pakainya itu pasien. Selanjutnya kita kembali ke perawat pemeriksa. Dia monitoring pemeriksaan. Pemeriksaan. Oke, sudah. Untuk perawat pemeriksa sudah. Selanjutnya kita lanjut ke bagian yang terakhir, itu petugas pendaftaran. Kita Ctrl V. Selanjutnya di bagian, kita langsung ubah saja di bagian pekerjaannya. Itu petugas pendaftaran.
ganti ini tugas pendaftaran, terus dia masuk ke user interface yang monitoring rawat inap. Oke, di sini jika pesannya gagal, dia akan kembali ke indeksnya. Di sini percobaannya tuh tadi kita sampai di bagian dapur. Dapur selanjutnya kita ke bagian dokter. Kita hapus yang ini, terus kita ganti dengan dokter. Di sini kita lihat dulu untuk dokternya itu kita ambil salah satu nama karyawan. Jadi di sini kita coba masuk salah satu dokter. Tunggu passwordnya. Kita coba login masuk. Oke, di sini dia akan masuk ke monitoring pemeriksaan. Kita coba kembali ke indeks. Kita coba masukkan sembarang email dengan sembarang password. Oke, di sini dia akan mengirim pesannya tuh pesan gagal. Selanjutnya kita masuk ke bagian kasir. Terus oke, kita lihat di bagian database yang kasir. Kita lihat dulu di bagian kasir, di bagian cek login. Dia masuk ke monitoring pembayaran. Di sini kita coba ulang ya. Oh ya, sorry. Di sini kita lupa M-nya. Terus 8. Oke, di sini dia akan masuk ke monitoring pembayaran. Selanjutnya kita coba kembali ke indeksnya. Indeks. Kita masukkan sembarang email dengan sembarang password. Oke, di sini dia akan mengirim pesan gagalnya, di mana login gagal, username dengan passwordnya itu salah. Selanjutnya kita ke bagian pasien. Kita coba login untuk pasiennya. Pasien. Oke, di sini pasien. Selanjutnya kita coba ke pasien. Salah satu pasien. Passwordnya Oke, di sini dia akan masuk
di pendaftaran pelayanan medis, dimana dia akan masuk ke pendaftaran pelayanan. Selanjutnya kita coba kembali ke indeks. Kita coba masukkan sembarang email dengan sembarang password. Di sini dia akan mengirim pesan gagal, yang dimana login gagal, username dengan passwordnya itu salah. Selanjutnya kita ke bagian perawat jaga. Kita coba testing ya. Perawat jaga. Oke, di sini kita coba login di bagian karyawan. Di bagian perawat jaga kita Ayu Farida. Ayu Farida. Ayu Farida. gmail.com. Selanjutnya oke, passwordnya. Oke, di sini untuk perawat jaganya tuh dia akan masuk ke monitoring rawat inap. Selanjutnya kita coba kembali ke indeksnya. Kita coba masukkan sembarang email dengan sembarang password. Oke, di sini dia akan mengirim pesan gagal juga sama seperti yang tadi di bagian pasien dan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita ke bagian perawat pemeriksa. Perawat pemeriksa. Oke, kita coba lihat perawat pemeriksa salah satu. Puspita Dewi. Puspita Dewi. Oke, Puspita Dewi. Wait. Puspita Dewi. Oh, sorry. Di Puspita Dewi ini dokter ya, maaf. Irawati. gmail.com. Coba aja. Oke, di sini dia akan masuk ke monitoring pemeriksaan. Kita coba kembali ke indeks. Di sini kita coba masuk di sembarang email dengan sembarang password. Coba. Di sini dia akan mengirim pesan gagalnya, di mana login gagal, username dengan passwordnya itu salah. Selanjutnya kita ke bagian yang terakhir, aktor yang terakhir yaitu petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Kita coba masukkan untuk bagian petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Sunarti. Oke, di sini dia akan masuk ke bagian monitoring rawat inap. Selanjutnya kita coba kembali ke indeks. Kita masukkan sembarang email dengan sembarang password. Oke, di sini salah untuk atau pesannya itu nanti dia akan mengirim pesan gagalnya, di mana login gagal, username dengan passwordnya itu salah. Oke, selesai untuk pembahasan dari kita membuat cek input dengan cek loginnya.
Sekian pembahasannya sampai di sini, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.